kunci ataupun tujuan dari sebuah tirakat dan ajaran adalah kesadaran diri tingkat tinggi, dan itulah makrifat sebenarnya, ilmu tingkat tinggi. Karena apa? Tidak semua orang mampu menyadari. Dengarkan mirsani video sak jangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Teman-teman semua, semoga selalu dalam keberkahan, selalu dalam perlindungan, selalu dalam kemudahan dan kebahagiaan dari Tuhan semesta alam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tirakat dan ajaran dan apa puncaknya. Kita akan ngolah pikir bareng-bareng, kita berpikir bersama-sama sebelum kita menjalankan sebuah tirakat ataupun meyakini sebuah ajaran. Sebenarnya banyak ajaran yang diajarkan dalam kita sering sehari-hari gitu mengetahui dalam masyarakat. Banyak ajaran-ajaran dari orang-orang tua kita, dari orang-orang tua dan sesepuh-sesepuh, itu banyak. Ada juga laku tirakat dari puasa sampai betapa atau semedi atau meditasi, itu sering kita dengar, bahkan banyak juga yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum kita melakukan sebuah tirakat, kita harus paham dulu maksud dari apa yang kita lakukan. Tadi tidak sekedar ikut-ikutan gitu, suruh gini-gini, disuruh begini juga begini, suruh kanan-kanan, suruh kiri ke kiri, hanya mengikuti rasa. Nah, di sini saya ingin mengembalikan sebuah kesadaran diri kita semuanya. Jangan kita mengikuti rasa yang ada dalam diri kita, tapi kita juga harus berpikir apa manfaat, apa kegunaan tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani. Itu sebenarnya seperti itu. Banyak orang-orang itu lakukan puasa, ngerawat, mutih, puasa apit, puasa weton, puasa 40-an, puasa ngeblas. Banyak yang melakukan. Dan kebanyakan mereka melakukannya ya memang karena ada tujuan. Ada yang diharapkan dari mereka melakukan itu. Mungkin mempunyai hajat. Tidak ada yang melakukan itu hanya untuk kesadaran diri, itu enggak. Kesadaran diri itu gini. Sebenarnya tirakat seperti puasa, semedi, meditasi, yoga, dan tirakat-tirakat lainnya itu tujuan utamanya, puncaknya kesadaran diri. Mengembalikan kesadaran diri itu puncaknya dari semua tirakat. Nah, rapalan atau mantra yang ada di dalam tirakat itu adalah sugesti diri, motivasi diri, penyemangat dalam menjalankan tirakat itu. Makanya banyak orang melakukan berbagai tirakat tujuannya untuk
kesaktian, kesuksesan. Apakah sebenarnya yang bisa membuat sukses itu adalah rapalannya ataupun tirakannya? Itu bukan. Yang bisa merubah nasibmu adalah dirimu sendiri. Sebenarnya itu. Ya, kamu bisa merubah nasibmu karena apa? Karena kamu sadar diri kamu sekarang itu berada di titik mana. Kalau kamu sadar kamu sedang susah, seharusnya yuk bangkit. Gimana biar senang. Itulah kesadaran diri. Simple, kesadaran diri itu simple. Tujuan puasa itu ya itu. Kita disuruh tidak makan, tidak minum, kita kungkum, kita tirakat, ya tujuannya cuma satu, itu mengembalikan kesadaran diri, agar tahu diri, agar mawas diri. Orang hidup itu kuncinya yang penting sadar diri, selesai, udah cukup, tidak perlu banyak tirakat. Nah, kebanyakan kita kan belum menyadari apa yang kita lakukan. Hari ini mas, ngapain kamu puasa? Katanya seperti ini kalau puasa ini, katanya sama. Kita tidak paham sendiri tapi dari katanya. Nah, kadang saya juga sering menjelaskan bahwa mantra itu kunci. Pikiran kita itu seperti gembok yang tertutup, yang terbelenggu, yang terkunci. Nah, rapalan itu sebagai kuncinya dimasukkan untuk membuka gembok ini. Sama itu sebenarnya. Saat kita meditasi, Angsul, terima kasih. Saat kita meditasi, banyakkan orang itu mencari fokus, titik fokus. Kalau mencari titik fokus, sampai harus membuka mata, pandang salah satu apa, lilin atau apa. Jangan menjamkan mata mencari fokus, bingung tampil. Kemana-mana bikin, bukan pikiran sih, rasanya yang kemana-mana. Karena apa? Di saat kita menjamkan mata, saat kita semedi itu, tahap pertama dalam meditasi atau semedi itu yang kita perangi adalah hawa nafsu, rasa yang ada dalam diri kita, terutama amarah kita. Di situ bergejolak, luar biasa, bergejolak luar biasa. Nah, itulah yang membawa kita ke ranah kebingungan kalau kita tidak sadari. Orang ngomongnya pikirannya kemana-mana. Pikiran itu tidak kemana-mana, tapi sukmo yang kemana-mana. Rasa itu yang kemana-mana, bukan pikiran. Terkadang saya itu kalau ketemu orang-orang yang tirakat, lelaku, itu cuma saya tanyanya, apa yang sampan cari dari laku? Sudah lupa dengan jati diri sampan sendiri, sehingga kok harus dicari di tepi jalan, harus dicari di tengah hutan. Kalau lupa jati diri, setidaknya lihatlah identitas dirimu. Itu jalan satu-satunya untuk menemukan jati diri. Itu pertama, identitas. Kamu lahir di mana, seharusnya kamu
negara mana, bahasamu apa, ada tradisimu apa, terus leluhur-leluhurmu siapa. Lah orang-orang dulu disuruh mengenang leluhur itu agar tidak lupa jati dirinya, agar tahu sejarah hidupnya. Orang sekarang udah leluhur dianggap kodam leluhur katanya. Nggak ada mas, kodam leluhur itu nggak ada. Leluhur itu kamu anggap jin pendamping atau jin pembantu. Sampan itu nggak berterima kasih semua sama leluhur kalau sampan anggap itu. Leluhur itu ada yang menjadikan kita ada, bukan jin. Kalau kita jadikan kodam leluhur, leluhur kita itu berarti jin, kita itu berarti cucunya jin semua. Ini sering saya dengar ya, leluhur kok kodam. Belajarnya itu loh di mana? Leluhur itu bukan kodam. Leluhur itu adalah sebuah jiwa yang harus kita hargai, yang harus kita kenang. Karena itu sebuah cikal bakal juga bagi kita. Dan kesadaran diri itu penting. Makanya adanya lelaku. Itu tujuan utamanya itu. Kita dikasih ajaran, keyakinan, biar apa? Biar sadar diri. Sebenarnya itu tujuan. Eling. Orang itu kalau sudah eling pasti waspada hidupnya, hati-hati, tidak asal-asalan, tidak hidup-hidupan. Eling itu penting, eling lan waspodo. Kalau dalam ajaran Jawa itu puncak dari seluruh tirakat dan pembelajaran. Ben eling. Eling karo sapa? Eling karo awake dhewe, eling karo negarane, eling karo asal usule, eling karo wong tuane, eling karo gustine, eling yen ra iso urip dhewe. Kalau eling, kalau ingat semuanya, mengingat, mengenang semuanya, ya kita ndak akan semena-mena, tidak asal-asalan hidup di alam dunia ini. Karena apa ya, hakikatnya itu tadi puncak dari eling lan waspodo itu cuma manunggaling kawula Gusti. Serana dalang, rano wayang, rano gamelan, rano sinder, rano sama satu kesenian membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, kita ini kebanyakan menggolong-golongkan. Ada golongan ini, ada golongan ini, ada golongan. Memisah persaudaraan, memisah kerukunan satu dengan yang lainnya. Karena apa ya? Kita golongkan sendiri-sendiri. Kita membatasi diri sendiri. Makanya disuruh lelaku, suruh tirakat, biar mengingat kembali, suruh sesaji, biar mengenang kembali. Setidaknya berterima kasih lah kepada para leluhurnya. Itu sebenarnya yang jarang dilakukan. Makanya buat teman-teman semuanya,
sebelum melakukan tirakat, sebelum melakukan sesuatu, difikirkan dulu, dipelajari dulu, dipahami dulu. Nanti di saat sampai menjalankan sesuatu itu pasti paham dengan apa yang sampean kerjakan, sampean lakukan itu sampean sudah paham, tidak asal melakukan. Suatu saat apabila dimintai keterangan, sampean dapat menjabarkan apa yang sampean lakukan. Ya kalau katanya ya susah. Kenapa sampean kok puasa ini? Katanya dulu gini. Kenapa sampean katanya dulu gini? Susah, berarti belum paham, hanya ikut-ikutan. Belum memiliki keyakinan dalam dirinya. Masih ikut-ikutan. Memang kalau kita lihat dalam era sekarang ini banyak yang kehilangan sadaran diri. Pengennya menang sendiri, merasa tahu sendiri, merasa pinter sendiri, merasa berkuasa sendiri, merasa bisa hidup sendiri. Padahal itu tidak mungkin. Manusia itu pasti membutuhkan makhluk yang lain, tidak bisa hidup sendiri. Nah, teman-teman yang mau bertanya ya monggo. Nah, meditasi ini adalah salah satu cara termudah, terenak, paling simpel dalam mengenali diri ataupun kesadaran diri itu. Makanya dilakukan oleh orang-orang terdahulu untuk beribadah. Meditasi itu cara beribadah orang Kapitayan, orang yang agamanya hanya tauhid, yakin, iman, cukup, tidak banyak aturan. Cara ibadahnya cukup diam, karena dalam diam itu kita akan menemukan misteri yang ada dalam diri kita sendiri, bahkan bisa menemukan misteri yang ada di alam semesta dengan diam. Itu yang jarang bisa dilakukan. Banyakkan orang itu menghitung, memuja. Orang bisa ngomong memuja, padahal dia sendiri setiap hari memuja, memuji. Itu dia lakukan sendiri tiap hari, tapi masih menyalahkan orang lain. Katanya pemuja, sampean itu juga pemuja. Gusti Allah ora butuh dipuji, ora butuh dipuja. Apa Tuhan tidak membutuhkan manusia, tidak membutuhkan makhluk yang lain? Membutuhkan. Kok bisa? Sampai bisa hidup itu dari siapa? Perantaranya, dari makhluk yang lainnya. Sampai bisa mendapatkan rezeki itu diantar oleh makhluk yang lainnya juga. Tidak malaikat sendiri yang mengantarkan jenengan, ada perantara.
Ada juga sih ya bilang seperti itu. Manungsa ki amung dalang, amung wayang, manut dalang. Ya manungsa ki dalang kok dadi wayang. Sampai nanti cepke ora obah kaya wit. Sampai ini disuruh mengatur, disuruh melestarikan, disuruh menjaga alam semesta, malah jadi wayang. Pasrah. Kalau tidak digerakkan, tidak gerak. Kalau tidak disuruh, tidak berangkat. Angge apa Gusti Allah ngurip pisan. Kita dikasih akal pikir untuk berpikir, untuk berkarya dalam hidup kita. Karena tujuan hidup itu adalah menghidupi urip migunani kanggo liyane. Kalau tidak bisa bermanfaat, tidak bisa menghidupi, tidak bisa saling melengkapi, sia-sia kayak Tuhan menciptakan. Di situ letak kesadaran dirinya. Sadar diri, tahu diri, mawas diri, mengenal namanya jati diri. Sebenarnya di situ. Makanya ya harus hati-hati dalam hidup. Karena apa? Kesenangan kita itu terkadang menyakiti orang lain. Untuk mendapatkan kita harus kehilangan. Ya itulah hidup. Ada yang mendapatkan, ada yang kehilangan. Tidak bisa. Orang lain mendapatkan uang, pasti ada yang kehilangan uang dengan diberikan. Situ sebenarnya letak. Cuman kita kurang sadar itu. Kita merasa mampu sendiri. Kita merasa mampu berdiri sendiri. Sering meremehkan makhluk lain. Hewan diremehkan, tumbuhan diremehkan, jin diremehkan, dimusuhi bang. Katanya alam marah, alam murka. Kalau alam murka dan marah kita itu tidak hidup. Kita itu tinggal di mana? Kita kan tinggal di alam. Kalau alam marah ya wes. Nah, makanya saya mengambil tema tujuan ataupun puncak dari semua tirakat dan ajaran itu cuma kesadaran diri, eling. Puncaknya cuma itu. Semua keilmuan itu puncaknya itu eling lan waspada. Orang disuruh sabar itu biar eling, biar waspada, tidak gerusa-gerusu. Orang disuruh puasa ya biar eling. Orang disuruh ibadah ya biar eling. Orang disuruh wirid ya biar eling. Puncaknya itu ya eling. Ya wis eling waspada. Kalau sudah kita ingat pasti kita waspada dalam kehidupan, dalam melangkah sehari-hari itu kita waspada, tidak mengikuti hawa nafsu saja, tapi juga berpikir rasane wong liya ki piye gitu. Puncak sebenarnya ya itu, bagaimanapun bacaannya, tujuannya cuma itu, kesadaran diri, eling lan waspada. Sebenarnya tujuannya cuma itu.
Kalau sampai menemukan melenceng ke lain-lain, berarti kita sudah melupakan tujuan. Benarnya di sini. Hanya selalu hati-hati, selalu waspada pada teman-teman semuanya. Untuk yang mau menjalankan tirakat, mau menjalankan puasa atau apapun sejenisnya, hati-hati. Apabila sudah jauh dari kesadaran diri, cepat kembali. Kalau nanti sampai teruskan, akhirnya akan lupa diri, terombang-ambing oleh rasa sendiri, dan akhirnya bayu susah sendiri. Makanya kunci ataupun tujuan dari sebuah tirakat dan ajaran adalah kesadaran diri tingkat tinggi, dan itulah makrifat sebenarnya. Ilmu tingkat tinggi karena apa? Tidak semua orang mampu menyadari dirinya sendiri, lebih suka menilai orang lain. Nah, itu sebenarnya. Jadi buat teman-teman semua, sebelum menjalankan tirakat, sebelum kita menjalankan sesuatu, kita harus paham apa yang akan kita jalani ataupun apa yang akan kita jalankan. Nah, ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, karena saya juga harus privat, ngajari yang privat. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesadaran, tetep eling lan waspada, sak bejo-bejone manungsa urip iku sing eling lan waspada lan migunani marang siji lan siji. Ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dari saya, apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam cerdas, salam rahayu, 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 sagung dumadi. Matur sembah nuwun.